Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel favorit kita, channel yang sederhana tapi sangat bermakna. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman peserta rekrutmen CPNS yang telah lolos passing grade pada ujian SKD dan berhak melanjutkan perjuangan pada ujian SKB. Pada ujian SKB yang akan berlangsung, bobot nilai yang ada di SKB adalah 60%. Jadi kita harus maksimalkan nilai SKB agar bisa mendongkrak nilai kita atau mempertahankan posisi kita agar tetap ada di ranking atas sehingga nanti kita di akhir bisa dinyatakan lolos. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal SKB CPNS berkaitan dengan Puskesmas, di mana kita akan mengupas tuntas tentang Permenkes Puskesmas yang baru, yaitu Permenkes nomor 43 tahun 2019. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan share video-videonya, agar banyak teman-teman kita yang bisa belajar bersama lewat video-video pada channel ini. Langsung saja kita mulai pada pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Permenkes yang mengatur tentang Puskesmas adalah Permenkes nomor A. PMK nomor 39 tahun 2006. B. PMK nomor 12 tahun 2017. C. PMK nomor 3 tahun 2020. Dan D. PMK nomor 34 tahun 2017. Dan E. PMK nomor 43 tahun 2019. Silakan teman-teman jawab. Sebelum ke pembahasan, saya kasih waktu 10 detik untuk menjawab. Ya, langsung kita ke pembahasannya saja, ayo. Ya, untuk pembahasan soal nomor 1, Permenkes atau PMK yang mengatur tentang Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019. Ya, dari option nomor 1, PMK yang mengatur tentang Puskesmas adalah nomor 43 tahun 2019. Ya, soal berikutnya. Berikut ini merupakan tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas, kecuali, ingat, kecuali A. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. B. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu. C. Hidup dalam lingkungan sehat. D. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dan E. Masyarakat memiliki jaminan kesehatan. Ingat, pertanyaannya adalah kecuali, jadi pilih yang tidak termasuk tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas. Silakan teman-teman jawab sebelum kita masuk ke pembahasan.
Ya, langsung saja kita bahas di pembahasannya. Ya, pembahasan soalnya. Sesuai dengan Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas, dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 bahwa pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat dengan masyarakat yang satu, memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Yang kedua, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu. Yang ketiga, hidup dalam lingkungan sehat. Dan yang keempat, memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Baik, jadi untuk jawaban soal nomor 2 adalah E, karena yang kecuali, yaitu masyarakat memiliki jaminan kesehatan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Berikut ini prinsip penyelenggaraan Puskesmas, kecuali. Jadi dari sekian banyak prinsip dalam penyelenggaraan Puskesmas, manakah di bawah ini yang tidak termasuk? A. Paradigma sehat. B. Pertanggungjawaban wilayah. C. Kemandirian masyarakat. D. Ketersediaan akses jaminan kesehatan. Dan E. Meningkatkan pengetahuan masyarakat. Silakan teman-teman jawab sebelum kita bahas di pembahasan. Ya, langsung saja kita ke pembahasan soal ini. Untuk pembahasan, sesuai dengan Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas, pada bab 2 mengenai prinsip penyelenggaraan, tugas, fungsi, dan wewenang Puskesmas, dijelaskan pasal 3 mengenai prinsip penyelenggaraan Puskesmas, yaitu meliputi 1. Paradigma sehat, yang kedua pertanggungjawaban wilayah, ketiga, kemandirian masyarakat. Yang keempat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan. Yang kelima, teknologi tepat guna. Dan terakhir, keterpaduan dan kesinambungan. Ya, bagaimana tadi jawaban teman-teman? Pilih yang mana? Benar atau salah? Untuk soal ini, menuju pada FR teman-teman yang telah ujian pada setahun sebelumnya, dan juga pada teman-teman yang telah lolos ujian pada tahun sebelumnya, soal ini sering banget keluar. Jadi teman-teman harus hafal dan juga mempelajari apa yang dimaksud tentang paradigma sehat, terus pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat. Untuk penjelasannya sesuai dengan Permenkes tersebut juga harus dipelajari, karena tidak menutup kemungkinan soal tersebut juga akan dibahas atau mungkin keluar pada ujian-ujian CPNS yang akan datang. Soal berikutnya, berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya, Puskesmas dikategorikan menjadi kecuali. Ingat, pertanyaannya kecuali. A. Puskesmas kawasan perkotaan. B. Puskesmas kawasan pedesaan. C. Puskesmas kawasan terpencil. D. Puskesmas kawasan sangat terpencil. Dan E. Puskesmas daerah tertinggal. Silakan teman-teman jawab. Jadi ingat, pertanyaannya kecuali.
Bagaimana teman-teman? Sudah menjawab? Oke, kalau sudah kita langsung ke pembahasannya. Untuk pembahasannya, sesuai dengan Permenkes nomor 43 tahun 2019, yaitu pada pasal 25, disebutkan berdasarkan karakteristik wilayah kerja, puskesmas dikategorikan menjadi 4 kategori puskesmas. Yang pertama, puskesmas kawasan perkotaan. Yang kedua, puskesmas kawasan perdesaan. Yang ketiga, puskesmas kawasan terpencil. Dan yang keempat, puskesmas kawasan sangat terpencil. Jadi dari soal, dari option, pilihan yang tidak termasuk kategori puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya adalah puskesmas kawasan daerah tertinggal. Itu tidak masuk sesuai dengan penjelasan atau isi dari Permenkes nomor 43 tahun 2019 pada pasal 25. Untuk menjadi perhatian teman-teman bahwa di pasal 25 ini sangat sering keluar di berbagai ujian, berbagai soal, termasuk juga penjelasan-penjelasan dari masing-masing puskesmas yang ada di pasal 25. Jadi teman-teman nanti pelajari juga isi dari atau penjelasan dari masing-masing puskesmas yang ada di pasal 25. Ya, langsung saja ke soal berikutnya. Soal berikutnya, aktivitas lebih dari 50% penduduknya pada sektor non-agraris, terutama industri, perdagangan, dan jasa. Pernyataan di atas merupakan ciri dari puskesmas. A. Puskesmas kawasan perkotaan. B. Puskesmas kawasan perdesaan. C. Puskesmas kawasan terpencil. Dan D. Puskesmas kawasan sangat terpencil. Ya, dari keempat kategori puskesmas, ciri-ciri ini merupakan ciri dari puskesmas yang mana, di mana aktivitasnya lebih dari 50% penduduknya pada sektor non-agraris, terutama industri, perdagangan, dan jasa. Silakan teman-teman jawab. Sebelum kita bahas kunci jawabannya. Baik, sudah, kita lanjut saja ke pembahasan soalnya. Sesuai Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas, yaitu disebutkan dan dijelaskan pada pasal 26 tentang ciri-ciri puskesmas kawasan perkotaan. Dari beberapa ciri-ciri, salah satunya adalah aktivitas lebih dari 50% penduduknya pada sektor non-agraris, terutama industri, perdagangan, dan jasa. Nah, pernyataan ini sesuai dengan yang ada di soal. Jadi untuk soal, jawabannya adalah puskesmas kawasan perkotaan. Selain ciri-ciri tersebut, juga puskesmas kawasan perkotaan mempunyai ciri-ciri yang lain. Teman-teman bisa lihat, salah satunya memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah, radiusnya 2,5 km, pasar, radiusnya 2 km, memiliki rumah sakit, radiusnya kurang dari 5 km. Kemudian, lebih dari 90% rumah tangga memiliki listrik. Selain tentang puskesmas kawasan perkotaan, teman-teman juga sangat perlu mempelajari tentang ciri-ciri puskesmas kawasan yang lain, yaitu ciri-ciri puskesmas kawasan perdesaan, puskesmas kawasan terpencil, dan puskesmas kawasan sangat terpencil. Karena tidak menutup kemungkinan soalnya juga akan bervariatif, bisa jadi yang muncul bukan puskesmas kawasan perkotaan, namun soalnya bisa
memunculkan ciri-ciri dari puskesmas kawasan pedesaan atau puskesmas kawasan terpencil atau bahkan puskesmas kawasan sangat terpencil. Soal ini juga sering keluar, jadi harap diperhatikan dan jadi perhatian khusus untuk dipelajari dengan mantap dan sungguh-sungguh. Soal berikutnya. Ya, ini soal berikutnya untuk video selanjutnya ya, teman-teman. Klasifikasi dan perizinan rumah sakit diatur dalam Permenkes nomor. Ya, silakan teman-teman tulis jawaban di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, dan like videonya agar channel ini terus berkembang dan bisa terus berbagi informasi. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses selalu, semoga lolos CPNS tahun ini. Amin. See you next video.